Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi nih dengan saya Elza Agustensa Putri. Kalian bisa memanggil saya Elza dengan NPM A1G022107 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke nih teman-teman, sebelum memulai materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai teman-teman. Di video kali ini, Elza akan menjelaskan tentang materi Total Quality Management yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Mari ke materinya. Materi-materi yang akan Elza jelaskan di video kali ini yaitu yang A, konsep dasar Total Quality Management, yang ke B, pengertian Total Quality Management, yang ke C, pemikir-pemikir Total Quality Management, yang ke D, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang ke E, pilar Total Quality Management. Yang ke F, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dan yang ke G yaitu filosofi baru. Yuk langsung aja ke materi yang pertama. Nah teman-teman, Quality Management. Sebenarnya apa sih Quality Management? Oke, langsung aja yuk kita cari tahu. Nah teman-teman, Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan suatu sekolah. Pada perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah, pada awalnya Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Materi yang kedua yaitu pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jas, manusia, produk, dan lingkungan. Salah satu konsep dasar Total Quality Management dalam pendidikan adalah konsep tim. Artinya, para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan pelajar, yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Misalnya seperti yang pertama, Total Quality Management, yang kedua, pelanggan internal seperti guru dan staf personal lainnya, yang ketiga, institusi pendidikan, yang keempat, pelanggan eksternal seperti peserta didik, orang tua, pemerintah, dan lainnya. Materi yang ketiga yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management. Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, J.M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand F. Baum pada tahun 1992. Yang keempat, Philip B. Korsby pada tahun 1926 sampai 2001. Materi yang keempat yaitu implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Menurut Zahro, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahap nih teman-teman. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pengembangan sistem, dan yang ketiga implementasi sistem. Nah teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum pada Total Quality Management yang pertama leadership,
Yang kedua, rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga, sistem reward. Dan yang keempat yaitu aturan organisasi. Materi yang kelima yaitu pilar total quality management. Menurut Kress dan Crutchfield mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan total quality management, teman-teman. Yang pertama itu organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, yang keempat proses, dan yang kelima produk. Materi yang keenam yaitu hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yaitu antara lain yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Nah, strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Dan yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Nah, teman-teman, menurut Fusco, faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan ada 5 nih, teman-teman. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketiga, metode statistik, bahwa setiap personel yang melaksanakan manajemen mutu harus berani berbicara berdasarkan fakta atau data. Yang keempat, memiliki visi dan nilai bersama. Dan yang kelima, pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Nah, teman-teman, kita sudah di materi terakhir nih, yaitu filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip nih, teman-teman. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produk yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baiklah teman-teman, materi inilah yang bisa Elza jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Elza akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye-bye.